Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan soal AASQ ya, semester ganjil. Oke, yang pertama di situ terlihat jelas bahwasanya terkait pola bilangan nomor 1 ya. Kita harus tentukan pola bilangan itu korek apinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Kemudian pola yang kedua itu ada 9 ya. Pola yang ketiga itu ada 12 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah U50. Nah, dari sini ini maka aritmatika ya, deret aritmatika. Yang ditanyakan suku ke-50, berarti kita harus nyari nilai. Kita akan gunakan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, A itu adalah suku pertama, sehingga di sini nilai adalah 6. B adalah selisih antar suku, maka di sini adalah 3. N-nya adalah suku keberapa? Nih, 50. Sehingga kita masukkan berarti U50 sama dengan 6 ditambah N-1, berarti 50 dikurangi 1 dikali B-nya 3. Berarti 6 ditambah 49 dikali 3. Ya, berarti sama dengan 6 ditambah 147, sehingga hasilnya adalah 153. Nomor 2 di situ diketahui barisan-barisan adalah yang sama, suku ketujuhnya adalah, jadi ditanya suku ketujuhnya sama, kira-kira berapa? Kita lihat yang poin pertama, 1, 2, 4, 8, 16. Itu berarti ya, polanya adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. Berarti pola ketujuhnya adalah, kita lihat di sini ya, ini berarti 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bukan 26 ya, 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? 4, 16, 32, 64. Yang I. Yang kedua itu adalah 1, 2, 4, 7, 11. Kita lihat naiknya 1 ke 2, terus 2 ke 4 naik 2, terus naik 3, kemudian naik 4, berarti kemudian naik 5 ya. 1, 2, 4, 7, 11 naik 5 berarti 16. Habis 16 naik 6 berarti jadinya berapa? 22. Jauh, 1 sama 2 tidak mungkin, tinggal di situ selalu ya. Oke, kita lihat yang poin 3. Poin 3 I3, 2 ke 3, 3 ke 5 naik 2, 5 ke 8 naik 3, berarti 8 naik 12, berarti naik 5 17, kemudian naik berapa? 6, berarti 23. Maka I dengan, kita tinggal lihat di sini, I dengan I2 tidak mungkin, I dengan I3 tidak mungkin ya. Kemudian 2 dengan 3 tidak mungkin, berarti sisa jawabannya adalah yang ini, yang A. Kita mau cek, monggo ya, kita cek. Berarti 4 adalah 4, 9, 16, 25, berarti berapa? 36, kemudian ya 6, 49, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa nih polanya? Polanya adalah bilangan kuadrat. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Sehingga yang betul adalah I dan I4. Nah, poin nomor 3, kita lihat pada suatu barisan aritmatika diketahui 4, 11, 18, 25, maka rumus ke N-nya, dicari rumus ke N. Jadi kita buat A-nya adalah 4, B-nya adalah, kita lihat di situ, B-nya berapa? B-nya 4 ke 3 itu naik 7, dan selalu 7, berarti B-nya adalah 7. Sehingga masuk ke rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita gantikan, berarti 4 ditambah N dikurangi 1 dikali 7. Nah, kemudian ini dikalikan dulu ya, dikalikan, maka dia dapat 4 ditambah 7N dikurangi 7, sehingga sama dengan 7N dikurangi 3. Oke, next. Oke, nomor 4, kita lihat barisan bilangan berikut yang bukan barisan Fibonacci. Apa itu barisan Fibonacci ya? Lihat di sini polanya ya, 1, 2. Jadi
yang bukan ya. 2 tambah 3, 3 tambah 5, 8. Nah ini yang bukan. Jadi Fibonacci itu jika ditambahkan nih 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 3 tambah 5, 8, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 4, 6 ya. Jadi ditambahkan dengan angka sebelumnya. 0 tambah 3, 3, 3 tambah 3, 6 ya. Berarti yang C ya, karena C yang tidak terpenuhi. Jadi nomor 4 yang membuat caranya gagal adalah 2, 3, 5, 8, 12. 2 tambah 3 hasilnya 5, betul. 3 tambah 5 hasilnya 8, betul. 5 tambah 18 harusnya 13. Ini yang salah ya. Kemudian nomor 5, kita lihat nomor 5. Nomor 5, suatu suku pertama pada barisan geometri adalah 10, 2, 4 ya, dan rasionya adalah 1/4. Suku kelima pada barisan tersebut adalah untuk yang geometri ya, kita gunakan adalah UN ya, A dikali R dan min 1 ya. Di sini suku pertamanya pada barisan geometri adalah 10, 2, 4, berarti A nya bernilai 10, 2, 4. Kemudian rasionya adalah 1/4, berarti R nya adalah 1/4. Suku kelimanya adalah, jadi ditanya U5. Jadi tinggal kita substitusikan di sini, berarti U5 sama dengan A-nya 10, 2, 4, R-nya adalah 1/4, N-nya adalah 5 dikurangi 1. Maka ini dikurangi dulu. Jadi 10, 2, 4 ya, kali 1/4 dipangkatkan 4. Ya, berarti sama dengan ini, kalau kita mau sederhanakan boleh dulu ya. Ya, 2 ini sama dengan 2 pangkat 10 ya. 1/4 berarti itu sama saja dengan 1, 4 pangkat 4 ya, 16, 64, 25, 6 ya. Ini boleh langsung, ini tetap supaya mudah 10, 24 boleh ya. Berarti 10, 24 dibagi 256 kira-kira berapa itu? Jawabannya adalah 4 A ya. Selanjutnya untuk nomor 6. Nomor 6, kita lihat dalam gedung pertunjukan kursi dengan barisan yang terdiri dari 12 buah, dan garis kedua baris 14, ketiga 16, dan seterusnya bertambah 2. Banyaknya pada kursi baris ke-10. Nah, ini berarti A-nya adalah 12 ya. Kemudian bedanya adalah 2. Yang ditanya adalah U10. Banyaknya kursi pada baris ke-10. Banyaknya baris pada 10 berarti U10. U10 berarti A ditambah N-1 dikali B. Berarti A nya adalah 12 ditambah N nya adalah 10 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 9 dikali 2 berapa? Ya, 12 ditambah 18, sehingga jawabnya adalah 30. Selanjutnya untuk nomor 7, sebuah amubah mula-mula berjumlah 30 ya. Mula-mula berarti A nya adalah 30. Setiap 2 menit ya, menjadi 2 setiap 20 menit. Jadi membelah menjadi 2, berarti kalau 30 menjadi 2 berarti kelipatannya ya. Berapa jumlah amubah selama 2 jam? Nah, kita tahu 6 jam itu sama dengan 120 menit ya. Nah, berarti kita bagi dengan 20, nanti ada berapa? Kalau kita bagi 20 sama dengan 6 ya. Dia ada pembelahan sebanyak 6 kali. Berarti di sini kita dapatkan ya, berarti 20 menit pertama, 20 menit ketiga ya, 20 menit pertama, 20 menit kedua, 20 menit ketiga, 4, 5, 6, 20 menit. Jadi dia membelah sebanyak 6 kali ya. U1 nya adalah ini. Nah, 20 menit pertamanya jadi 60 ya. Sehingga di sini UR nya sama saja menjadi apa? Oke, UR nya ini kan berarti UN nya kita tulis menjadi A kan, AR N-1. Nah, ini kondisi awal-awal adalah ini, berarti U1 nya adalah sama dengan A, kan gitu ya. Berarti U2 nya adalah AR. Berarti untuk ketika ke-6 kalinya dia membelah ini menjadi U7, berarti AR pangkat 6 ya. Berarti kita cari adalah U7. Nah, berarti U7 nya adalah A nya adalah 30, R nya adalah 2 dipangkatkan 6. Nah, nanti 30 ya dikali 2 pangkat 6, ini berapa?
64. Ya, berarti sama dengan 1920. Ya. Oke, nomor 8. Pada suatu barisan geometri diketahui suku ketiga adalah 18, suku ke-6 adalah 486. Suku pertamanya adalah, untuk nomor 8 kita tahu geometri ya, itu UN-nya adalah AR N-1, AR pangkat N-1. Nah, kalau suku ketiganya diketahui 18, maka rumus U3-nya adalah AR pangkat 2 sama dengan 18. Kemudian U6, berarti dia sama dengan 486. Maka AR pangkat 5-nya bernilai ya 486. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusikan ya, kalau AR pangkat 2-nya bernilai ini. Ya, sehingga ini kan bisa ditulis ya. AR pangkat 2 ya, AR pangkat 5 itu sama dengan, nah bisa dibaca seperti ini ya. Ini sama dengan AR pangkat 5, bentuk lainnya adalah ini. Maka ya, AR pangkat 2 nilai 18, berarti 18 dikali R pangkat 3 bernilai 486 ya. Cara mudahnya langsung dibagi ya, ini dibagi ini. Apa? Cara mudahnya adalah 486 dibagi 18 sama dengan AR pangkat 5 dibagi AR pangkat 2. A-nya dicoret, R pangkat 2 dicoret, jadinya R pangkat 3. Oke, berarti R pangkat 3-nya sama dengan 486 dibagi 18. Kira-kira berapa? 20? 20 atau 30? 3, 4, 5 ya, 27 ya. Nah, 27 berarti akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Oke, R-nya adalah 3, maka kita sudah bisa dapat rumusnya. Yang ditanyakan adalah suku pertama. Oh, berarti A-nya berapa? Oke, berarti kita masukkan ke yang U3 sama dengan AR kuadrat sama dengan 18. Kita masukkan A kali R-nya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 18. Berarti A-nya adalah 18 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Maka jawabannya adalah 2. Ya, oke, lanjut nomor 9, kita lihat. Ini cukup cepat ya untuk yang oke, nomor 9, bentar. Oke, koordinat titik C ini langsung ya, titik C berarti negatif 4,4. Yang jawabannya adalah yang C, langsung tidak pakai cara. Kemudian nomor 10, titik-titik yang berada di kuadran 3. Kuadran 3 itu mana? Ini kuadran 1. Jadi kuadran itu ya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti ada di kuadran 3 itu adalah E dan F. E dan F ya, yang ada di bagian sini, sebelah sini. Nomor 11, titik yang berjarak 8 satuan ke kiri terhadap sumbu Y dan 6 satuan ke bawah. 8 ke kiri, 6 ke bawah. 8 ke kiri, 6 ke bawah. Berarti adalah titik F. Ya, kita hanya tinggal melihat mana yang sesuai. 8 satuan ke kiri, 8 satuan ke kiri, kemudian 6 satuan ke bawah, ke kiri ke bawah, berarti F ya. Nomor 12, nomor 12, koordinat titik B terhadap titik C. B ke titik C ya, koordinat B terhadap titik C adalah B ke C. Kita lihat di sini ya, untuk X nya berapa satuan? Ini 4, ini min 4, berarti 8 ya, 8 ke kanan ya, begitu. B ke C satuannya 8, kemudian naik ke atas ya, 8 ya. Kita lihat titik B di sini ya, di sini ke kiri ya, 8 terus 1 ya. Harusnya nanti ke kirinya adalah negatif 8 ya, sejauh, karena B ke C
negatif 8 terus 1. Ini saya kebalik naruhnya ya, ini bisa dikatakan bonus. Yang saya katakan tadi ada persiswa didapatkan nilai plus 5. Oke, nomor 13 ya. Sekarang nomor 13 kita lihat garis N dan garis K, dua garis yang N dan K tegak lurus tanpa cara ya. Kemudian nomor 14 kita lihat, oke, nomor 14 nah, jika sedang latihan baris berbaris, mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, ke timur 4 langkah. Berarti kita harus tahu ya, kita harus tahu arah ya. Kalau ini utara, maka timur barat ya, di sini selatan. Nah, berarti kan ini sama seperti koordinat kartesius, berjalan ke timur sejauh 4 langkah, di sini 4, kemudian ke utara. Nah, berarti jika titik awal Dika adalah berjalan adalah titik 1,1, nah titik awalnya di sini, berarti maka koordinat Dika sekarang adalah tinggal ditambah 1. Ini kan 4,3, titik awalnya adalah 1,1, maka ditambah 1, berarti 4 ditambah 1, 3 ditambah 1, sehingga jadinya 5,4 C ya. Nomor 15, diketahui titik A min 3, min 2, B 5, min 2, C 1,3. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk, nah ini wajib digambar ya. Min 3, min 2 katakan di sini ya, min 3, min 2, kemudian 5, min 2 katakan di sini 5, min 2, kemudian 1, 3 ya. Oh sorry, ini ke bawah ya, min 3, oke, ke bawah, min 2, 5, min 2 sini, kemudian 1, 3, dan ini tinggal ditarik garis 1, 3 misalkan di sini. Nah, di sini 5, di sini sini min 3, berarti jaraknya adalah 8, 1, berarti sama saja ini ada di tengah-tengah ya, berarti segitiga sama kaki B ya, karena panjang di sini dia di sini 4, di sini 4 satuan ya, bulan sama sisi ya. Oke, lanjut nomor 16, diberikan sebuah relasi ya, materi relasi 1,2 dan B 345 disajikan sebagai berikut: 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 4. Relasi dari A ke B yang paling tepat adalah, jadi kita baca ya, 1 kelipatan dari 3 bukan, 1 faktor dari 3, 1 adalah faktor dari 4 ya, maka 2 juga adalah faktor dari 4, maka tidak mungkin ya. 1 kurangnya darinya 3 ya, kemudian tidak mungkin ya, ini kalau 1 kurangnya dari ya, 1 kurangnya dari 1 itu 1 kurangnya dari 3, 1 kurangnya dari enggak ya. Jadi yang kita lihat nih 3, 1 ke 3, 1 ke 3, 3 kurangnya dari, 3 kurangnya dari, ini 4 kurangnya dari ya, 1 dari A ke B, faktor dari, oh ya faktor dari ya, yang tepat adalah faktor dari 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4 ya, kemudian 1 faktor dari 5, 2 faktor dari 4, 2 bukan faktor dari 5, maka jawabannya yang B ya. Ya, ini kan cara bacanya kan, ini kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5, satunya ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 2 nya ke 4, berarti ini adalah faktor dari ya, kan 5 bukan faktor, 2 bukan faktor dari 5 ya, jadi benarlah yang B. Nomor 17, kita lihat nomor 17, perhatikan diagram mana di ini, rumus fungsi K ke L, kita lihat 6 ke 45, 2 ke 21, 6 ke 45, 10 ke 69. Kita cari yang sesuai. Kalau dimasukkan 2 hasilnya 21 ya, kita tinggal mencoba saja sebenarnya ya. Nah, tinggal kalau kita ambil itu sesuai apa tidak, ceknya cukup di ujung sama di ujung atas ujung bawah. X nya sama dengan 2,
maka F2 sama dengan 4 dikali 2 dikali 2 ditambah 5. Ini yang kita cek yang pilihan ganda yang A. Maka 2 kali 2 4 tambah 5 9, 4 dikali 9 mana 36. Cocok? Tidak. A salah. B, kita cek F2. Untuk jawaban B, F2 berarti 3 dikali 2 dikali 2 ditambah 3. Ini 3, 4 tambah 3 berarti sama dengan 21. Betul. Karena ini betul, kita langsung cek yang bagian yang X nya sama dengan 10. X sama dengan 10, maka F10 kita masukkan 3 dalam kurung 2 dikali 10 ditambah 3 ya. Jadi ini penggantinya 2, ini penggantinya adalah 10, berarti 3 2 kali 10, 10 tambah 3 23. Jawabannya adalah 69. Cocok? Cocok. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi kita cek bagian ujung awal F2 nya sama X sama dengan 10. Nomor 18, himpunan berikut yang merupakan fungsi. Ingat domainnya tidak boleh double. Kita lihat ya, bagian yang kiri X itu tidak boleh double. 1 1 1 bukan 1 2 3 4 5 4 ini enggak salah ya, tidak bisa 4 3 2 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita cukup lihat domainnya harus sendiri ya, tidak boleh double. Atau bagian X nya harus 1, tidak ada angka yang sama. Oke, nomor 19, daerah asal fungsi yang didefinisikan dengan fungsi f dari x ke 2x-1 ya. Daerah asal ini, daerah hasilnya adalah kita ambil ujung-ujungnya, berarti min 2 ya. Min 2 tidak ada sama dengannya, berarti min 2 nya tidak masuk, berarti kita mulai dari min 1. X sama dengan min 1, maka berakibat 2 dikali min 1 ya dikurangi 1, berarti min 2 dikurangi 1 dengan negatif 3, berarti kita ambil yang negatif 3. Kurang dari 3 berarti X sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti 2 dikali 2 dikurangi 1, berarti 4 dikurangi 1 bernilai 3. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 20, diketahui X nya itu ada sama dengannya banyaknya fungsi dari A ke B ya. Banyaknya fungsi, ditanya banyaknya fungsi ya. Kemarin kalau banyaknya fungsi A ke B ya, berarti sama dengan NB dipangkatkan dengan NA. Jadi kodomin dipangkatkan domin ya. Dari sini kita dapat B nya ada sebanyak, ada berapa itu anggotanya B? Ada 4. NA nya ada berapa? 1 ikut ya, 1 2 3. 4 nya nggak ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Ini ya, 4 nya nggak ikut, berarti 1 2 dan 3, berarti ada 3, berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Oke, nomor 21, fungsi fx sama dengan 2x min 1. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah saat x nya 3 ke 4 itu artinya x nya bernilai 3, maka fx nya bernilai 4. Kita cek, berarti 2 dikali 3 dikurangi 1, berarti 6 kurangi 1, harusnya 5 ya. Ditanya yang salah, maka jawabannya yang sudah langsung ketemu A ya. Ini pernyataannya adalah 3 maka bernilai 4, padahal di sini 3 hasilnya bernilai 5. Nomor 22, jika diketahui fx nya adalah 2x plus 5, fx nya adalah 2x plus 5, kemudian fx nya bernilai negatif 3, maka nilai x adalah, berarti kita gantikan di sini min 3 sama dengan 2x ditambah 5. Kita akan nyari nilai x nya, 5 pindah ke kiri kan gitu ya. Jadi min 3 dikurangi 5 sama dengan 2x, berarti negatif 8 sama dengan 2x, berarti x nya bernilai negatif 8 dibagi 2, x nya bernilai negatif 4. Nomor 23, diketahui fungsi fx ya, fungsi fx nya sama dengan mx plus n. Ini yang kemarin sempat ditanyakan ya. F negatif 1 sama dengan bernilai 1, maka artinya apa? Min m ditambah n bernilai 1, kemudian f1 bernilai 5, artinya m ditambah n bernilai 5. Nah ini sama-sama ya, tinggal kita kurangi ya, n nya habis, min m dikurangi m jadinya min 2m sama dengan 1 kurangi 5 bernilai negatif
4. Nah, berarti M-nya berapa? M-nya sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2, sehingga bernilai 2. Nah, maka kita dapat rumusnya sudah, ya, M-nya didapat 2, kita tinggal nyari N-nya. Berarti sekarang substitusi, ya, nilai M bernilai 2 ke F-1 sama dengan 1, maka didapat, ya, kita gantikan, berarti min 2 ditambah N bernilai 1, maka N nya bernilai 3, sehingga didapat rumus Fx nya adalah 2x ditambah 3. Nah, ditanyakan, oh enggak ya, ditanya M sama N nya, berarti 2 dan 3, ya, 2 dan 3. Selanjutnya nomor 24. Nomor 24, fungsi f ditentukan oleh fx ax. Ya, ini yang tadi ada lanjutannya, fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian waktu x nya sama dengan min 3, maka bernilai negatif 15. Apa artinya? Berarti min 3a ditambah b bernilai negatif 15. Kemudian x nya bernilai 3, bernilai 9. Apa artinya? Berarti 3a ditambah b bernilai 9. Sama ini kita kurangi, 15 kurangi 9, 6, b kurangi b habis, min 3 kurangi 3, berarti min 6a. A nya bernilai 6 dibagi negatif 6, bernilai negatif 1. Kemudian kita substitusi A bernilai negatif 1 ke, ya, boleh ke yang bawah saja ya, ke x sama dengan 3, maka y nya bernilai, atau fx nya bernilai 9, maka didapat 3, A nya adalah min 1, kemudian ya dimasukkan ke sini ya, nah, ini, nah, yang bagian sini, ini kan sama dengan ini ya, 3 dikali min 1 ditambah B sama dengan 9, maka B nya bernilai 9 ditambah 3 bernilai 12. Nah, selanjutnya sudah dapat nih hanya min 1, berarti rumus fx sudah dapat, berarti min x ya ditambah 12. Yang ditanyakan adalah nilai f min 2 dan f2. F min 2 nya berarti min 2 ditambah 12, f2 nya adalah 2 ditambah 12, ini hasilnya 10, ini hasilnya 14, dijumlahkan hasilnya 24. Oke, kok 10 saya. Oke. Ya, f min 2. Oke, Ustaz ada yang keliru enggak nih? Cek. Oke, 3 min 3, oke, min 6. Oke, ini min 15 ya. Oke, kurang teliti sedikit ya. Ya, ini min berarti min 24 harusnya ya. Berarti min 24 dibagi min 6, jadi ini 4 ya, hanya berarti 4, hanya 4, berarti di sini jadinya 4, 3 kali 4 12 ya, 12, berarti ini bukan ditambah 3 tapi dikurangi 12, sehingga hasilnya adalah negatif 3, berarti di sini adalah 4x dikurangi 3, berarti di sini akan berubah jadinya 4 dikali min 2 dikurangi 3, berarti berapa? Min 11. Yang sini 4 dikali 2 dikurangi 3, berarti 5 ya. Min 11 ditambah 5 berarti negatif 6. Ya. Oke, lanjut. Nomor 25. Nomor 25 kita lihat di situ pernyataan yang dapat kamu simpulkan dari lingkaran panah di atas. Tauhir 11 ya. Apa namanya? Korespondensi 11 ya. Nomor induk pasti tidak ada yang sama. Setiap siswa mempunyai nomor induk 1, jadi setiap anggota A hanya mempunyai tempat 1 dengan anggota B. Oke. Dengan demikian, pengertian korespondensi 1 adalah beberapa dari anggota himpunan A maupun anggota B hanya mempunyai satu kawan. Setiap siswa bisa mempunyai nomor induk lebih dari 1. Nah, yang ada 3-nya tidak mungkin betul. B jadi tidak mungkin ya. Dengan demikian, pengertian dari korespondensi 1, setiap dari anggota himpunan A maupun B hanya mempunyai satu kawan. Nah, ini karena sama,
Ini yang Ustaz bonuskan juga ya. 1 dengan 2 betul, 1 dengan 4 betul, 2 dengan 4 betul ya, ini termasuk bonus. Jadi 25 bonus, jadi dibetulkan ya. Kalau dilaksanakan tetap ditambah 5 poinnya ya dari poin awal. Nah selanjutnya nomor 26. Nomor 26, bila P, A, B, C dan Q 1, 2, 3, maka banyaknya korespondensi 1, 1 yang mungkin dari P ke Q. Korespondensi 1, 1. Korespondensi 1, 1 itu syaratnya anggotanya sama, dan rumus yang kita gunakan adalah perkalian mundur dari anggotanya, N dikali N-1 hingga nanti dikali 1. Karena 3, N-nya adalah 3, maka perkalian mundurnya adalah 3 dikali 2 dikali 1, hingga jawabannya adalah 6 cara. Nomor 27, gradian dari 7x plus 4 ya. Ini 7x sama dengan 14 plus Y. Lihat ya, Y nya sudah sendiri, ini sudah terpisah, maka M nya adalah 7 langsung. Nomor 28, gradian garisnya adalah, lihat, delta Y per delta X yang kita gunakan. Apa di sini? Berarti Y nya ada berapa nih? Y nya 1, 2, 3, 4. Y nya 4 ya. Kemudian X nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 per 6, karena miring ke kiri dikasih negatif, berarti jadinya sederhanakan, jadinya min 2 per 3. Min 2 per 3 ya, berarti do ya. 29, gradian garis yang dimiliki oleh persamaan min 2x plus 5y dikurangi 24 sama dengan 0. X dan Y nya kumpul di satu sisi, tandanya berbeda, maka nanti gradiennya adalah positif. Nah, Y nya harus sendiri, maka harus dibagi 5. Kalau dibagi 5 maka jadinya 2 per 5 ya. Oke, nomor 30. Nomor 30 kita lihat persamaan garis yang melalui titik min 8 dengan gradian ini. Satu titik dengan gradian, berarti Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y1 nya berarti adalah 8, M nya adalah negatif 5, kemudian X nya adalah min 3, min jadi positif ya. Berarti Y ini sama dengan min 5X, ini jadi positif, jadi min 15 ditambah 8, min 8 pindah jadi positif, berarti Y sama dengan min 5X, ini jadinya negatif 7. Oke, diminta satu ruas, kita kumpulkan ke kiri semua, jadinya plus 5x ditambah Y plus 7 ya, berarti. Nah, nomor 31 kita lihat persamaan garis yang tak lurus pada gambar berikut adalah, oke ya, di sini ya ada titik 6 ya, titik 6,0 ya. Oh, berarti ada titik nolnya gitu ya. Nah, kita lihat gambar yang begini, kita bisa menentukan gradiennya. Berarti gradiennya adalah di sini 3, di sini 6. Berarti gradiennya adalah 3 per 6, karena miring ke kiri kasih negatif, berarti negatif setengah. Maka gradien satunya, gradien L nya adalah dibalik dan positif, berarti jadinya 2. Ini M1 nya, M2 nya adalah 2. Dari mana M2 nya? M1 kali M2 sama dengan negatif 1, berarti M2 nya sama dengan negatif 1 dibagi negatif setengah, sehingga bernilai 2. Nah, selanjutnya titiknya sudah diketahui, kita pakai Y min Y1 M X min X1 ya. Di situ titiknya yang diketahui, titik ini ya adalah titik 6,0, titiknya adalah 6,0, berarti Y dikurangi 0 sama dengan M nya adalah 2 dikali X dikurangi 6, berarti Y sama dengan 2X dikurangi 12 yang diminta. Oke, sudah cukup ya. Lanjut nomor 32, sejajar dengan garis itu, maka titiknya sudah ada, kita akan menggunakan Y min Y1 M X kurangi X1, tinggal tentukan gradiennya. Lihat gradiennya min 2Y plus 3X kan gitu ya, tanda X dan Y berbeda, maka M nya positif. Y nya harus sendirian, berarti dibagi 2, berarti 3 per 2 gradiennya, maka tinggal substitusikan di sini 3 per 2. Titiknya sudah diketahui, Y dikurangi 6 X dikurangi 5, maka di sini kita dapatkan, kita kali silang di situ 2Y kurangi 12 3X, jadi 2 nya dikali ke sana, 3 nya ke sini,
kurangi 15. Diminta kumpul jadi satu ruas. Ya, kita bisa kumpulkan ke sini. Berarti 3x min 2y, saya pindah ke kanannya. Kemudian min 15 ditambah 12. Nah, jadinya 3x kurangi 2y kurangi 3. Apakah ada? Ada, ya. 3x kurangi 2y kurangi 3. Oke, nomor 33. Garis 3x dikurangi 2y sama dengan p melalui titik itu. Berarti tinggal kita substitusikan. Berarti p sama dengan 3 dikali 8, 2 dikali 7. Berarti 24 dikurangi 14 sama dengan 10. Nomor 34, persamaan berikut tegak lurus dengan garis yang melalui persamaan garis berikut yang tegak lurus dengan. Oke. Kita cari dulu ya gradiennya ya. Tegak lurus yang melalui ini. Maka gradien adalah delta y delta x. Begitu ya. Delta y delta x. Maka kita dapatkan 7 kurangi 3 4. 4 kurangi 2 2. Maka ini adalah gradiennya 2, M nya 2. Karena tegak lurus berarti M2 nya nanti harusnya negatif setengah ya. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, maka didapat M2 nya adalah negatif setengah. Selanjutnya tinggal kita cek saja di pilihan gandanya mana yang M nya adalah setengah ya. Ini M nya negatif 2, ini M nya min sepertiga. Jadi kita cek satu-satu. A, itu M nya adalah negatif 2. B, M nya adalah min 2 per 6. Suatu positif ya, ini ya, di satu ruas. Ini positif ya. C nya itu positif, tandanya berbeda ya, 2 dibagi 4, berarti setengah. D baru negatif setengah. Jadi jawabannya yang D. Nomor 35, kita lihat di situ di bawah ini yang merupakan gambar dari persamaan 5x tambah 3y. Nah, ini tinggal kita tutup saja. Cara mencarinya adalah 5x ditambah 3y sama dengan 15. Kalau x nya saya hilangkan, maka terlihat 3y sama dengan 15, maka y nya sama dengan 5. Kita cari titiknya adalah 0,5. Terus kalau 5x plus 3y sama dengan 15, sama ya, y nya saya hilangkan, maka x nya bernilai 3. Apa artinya ini? 3,0. Kita cari n 3,0 sama 0,5, kemudian ditarik garis, dan jawabannya adalah secara kelihatan kasat mata yang kelihatan adalah yang C. Nomor 36. Oke, nomor 36 ya, sistem persamaan linear berikut yang termasuk dalam sistem persamaan linear dua variabel. Langsung kelihatan ya. Oke, berarti ini A ya. BCD itu kuadrat. 37 x tambah 3y sama dengan 11. 2x tambah 3y, nilai y nya adalah, nah ini pakai eliminasi substitusi. Berarti kita tulis di sini ya. Mana tuh? X ditambah 3y sama dengan 11, 2x ditambah 3y sama dengan 13. Eliminasi dulu, dikurangi, hasilnya negatif 2, ini hasilnya negatif x, berarti x nya bernilai 2. X nya 2 dimasukkan ke bagian sini, x bernilai 2, maka artinya 2 ditambah 3y sama dengan 11, 3y sama dengan 9, tadi ini adalah 3. Tinggal diberi y bernilai 3. Oke. 38. Jika x dan y adalah penyelesaian dari sistem persamaan itu, maka tentukan nilai dari 3x nya. Oke, ini eliminasi dulu sih. 7x ditambah 2y sama dengan 19, 4x dikurangi 3y sama dengan 15. Oke, kita samakan dulu. Ini dikali 3, ini dikali 2, wah, biar sama. Berarti 21x ditambah 6y sama dengan, ini dikali 3, berarti 57. Kemudian ini 8x min 6y sama dengan 30, dijumlahkan karena tandanya berbeda, angkanya sama, tandanya berbeda, dijumlahkan. 21 tambah 8, 29x, ini jadinya 87, berarti x nya bernilai 3. Nah, x nya 3 kita substitusikan di sini, sub ya, x sama dengan 3, maka 7x plus 2y sama dengan 19, berarti 21 ditambah 2y sama dengan 19, maka di situ kita dapat 2y sama dengan negatif 2, y nya bernilai negatif 1. Nah, dari sini kita dapat yang ditanya adalah 3x dikurangi 2y. Nah, x nya bernilai 3, berarti 3 dikali 3
Ya, tadi di sini X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 1 disubstitusikan ke sini. Dikurangi 2 dikali min 1, berarti 9 ditambah 2 sama dengan 11. Oke, 39. 3 buah roti, kita tulis 3X ditambah 5 buah mineral, 5Y sama dengan 14.000. 2 buah roti ditambah 3 mineral sama dengan 9.000. Nah, yang ditanya, jika ingin beli roti dan 12 mineral ya. Oke, gimana caranya? Sama ya, kita kalikan dulu. Ini misalkan kali 2, ini dikali 3 biar nggak terlalu besar angkanya. Nah, maka didapat 6X ditambah 10Y sama dengan 28.000. Kemudian ini 6X ditambah 9Y sama dengan 27.000. Maka Y-nya bernilai 1000. Nah, air mineralnya 1000-an. Kemudian substitusikan ke sini. Nanti 3X ditambah 5 kali 1000, 5.000 ya, sama dengan 14.000. Berarti dengan mudah kita dapatkan 3X sama dengan di sini 14.000 kurang 5.000, 9.000. Berarti X-nya 9.000 dibagi 3. Berarti 3.000. X-nya 3.000, Y-nya 1.000. Yang ditanyakan adalah 10X ditambah 12Y. Berarti 30.000 ditambah 12.000 sama dengan 42.000. Nah, nomor terakhir nomor 40 ya. Ya, nomor 40, harga untuk 3 lilin besar, 3 lilin kecil, ini sama ya. Tipenya sama, 3 lilin besar, lilin kecil harganya 6.400. Kemudian 4 lilin besar, 4 lilin kecil, 6 lilin kecil, harganya 7.500. Bentuk persamaan linear yang dapat digunakan untuk harga lilin. Oke, kita lihat 3X tambah ya besar kecil, kemudian 4T 6S. Oke, jawabannya langsung B, hanya membuat saja ya. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, selamat dipelajari lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.